dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan karena kami tahu kami ada di sini oleh karena pertolongan Tuhan. Kami akan belajar bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7. Tuhan Yesus memberkati kami. Memberkati kami sebagai guru dan juga memberkati kami sebagai anak didik. Terima kasih Tuhan, seluruh kegiatan belajar mengajar kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya sebentar kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kita. Ya, Ibu lihat ada satu kursi ya yang kosong. Adrianus sebagai ketua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Arto. Ya, alasannya sakit. Ya, Arto sakit ya. Ya, kita perlu mendoakan teman kita supaya teman kita juga bisa lekas sembuh dan kembali untuk belajar bersama dengan kita. Ibu minta kita semua berdiri. Kita semua berdiri. Kita melakukan salam PPK. Jadi perhatikan Ibu, kalau Ibu bilang salam PPK, semua kita menjawab cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan buat kita. Silakan duduk. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, Allah memelihara ciptaannya. Pada hari Rabu tanggal 4 November 2020. Ya. Semua yang ada di bumi ya anak-anak adalah ciptaan Tuhan. Meskipun manusia cenderung merusak alam dan lingkungan sekitar, tetapi pemeliharaan Allah terus berlangsung. Ya, jadi kasih Allah yang terus memelihara kita itu akan senantiasa berlangsung dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini yaitu bertanggung jawab memelihara alam, yang dibagi menjadi 3 IPK, yaitu yang pertama menyebutkan reruntutan penciptaan Allah, yang kedua menjelaskan konsep Allah sebagai pencipta, dan yang ketiga menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Ya. Ibu minta kita buka Kidung Jemaat nomor 385. Kita akan menyanyikan lagu sekaligus kita sebentar Ibu akan bagikan
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat 3. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu ini, Ibu akan bagikan lembaran ini supaya kita bisa menuliskan apa makna dari lagu menurut kamu ya. Silakan masing-masing kita menuliskan makna dari lagu Burung Pipit yang Kecil yang baru saja kita nyanyikan. Sebentar, Ibu minta kita untuk mengumpulkannya. Iya, tulis makna dari lagu yang baru kita nyanyikan ya. Oke, baik anak-anak. Ada sedikit pertanyaan sebagai bahan refleksi bagi kamu. Pertanyaannya adalah, coba kamu bayangkan jika tanaman atau hewan yang kamu pelihara tidak dipelihara dengan baik. Coba kamu bayangkan tanaman atau hewan yang ada di rumah ya tidak terpelihara dengan baik. Berikanlah tanggapanmu terhadap pertanyaan itu. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana dengan tanaman atau hewan yang tidak dipelihara dengan baik? Kalau tanaman tidak disiram, tidak diberi pupuk, bagaimana tanggapanmu? Ya, silakan Alexi. Ya, menurut Alexi bahwa ketika tanaman atau hewan yang dipelihara tidak terpelihara dengan baik, maka tanaman atau hewan itu akan mengalami kekeringan. Tanaman itu akan mengalami mati, bahkan kekurangan air, dan merasa merana, kurus, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Ya. Demikian juga dengan kita manusia. Kalau manusia tidak dipelihara oleh Allah, apa yang akan terjadi pada manusia? Silakan, Alfonsa. Ya. Jadi yang terjadi pada manusia menurut Alfonsa, manusia juga akan mengalami yang namanya kematian. Terima kasih. Yang berikut anak-anak, Ibu minta kita semua mengamati gambar, dan sebelum Ibu bagikan gambar yang sudah tersedia dalam lembar kerja peserta didik ini, Ibu minta kita keluar sejenak, kita melihat alam sekitar kita, dan sebentar kamu akan menuliskan hasil pengamatanmu dalam lembar kerja peserta didik, dan Ibu minta kita untuk mempresentasikan hasil pengamatanmu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini ada beberapa gambar, ada gambar A, perhatikan sini ada gambar A dan juga gambar B.
berbeda. Terus yang ketiga ada gambar planet. Silakan kamu amati gambar yang ada di sini antara gambar A dan gambar B, sekaligus hasil pengamatan kamu tadi di luar ketika kamu melihat alam. Silakan tulis hasil pengamatanmu bagi dalam lembar kerja peserta didik. Ibu berharap kita bisa dan kita dapat menulis hal-hal apa yang kita temukan dalam alam yang kita temukan tadi, yang kita lihat, kita amati, dan juga gambar-gambar yang sudah tersedia dalam lembar kerja peserta didik. Ya. Baik anak-anak, jika sudah Ibu minta atau minta maaf Ansel Wadu untuk menyampaikan hasil pengamatannya di depan. Ya, baik sekali. Ya, jadi menurut Ansel, anak-anak, Ansel menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap alam sekitar di luar dan gambar yang diamati tadi secara bersama, Ansel bilang begini, alam yang terpelihara adalah alam yang indah, alam yang tidak rusak, sehingga semua makhluk bisa hidup dan terus bertumbuh. Sedangkan alam yang rusak akibat tsunami sesuai dengan gambar dan juga gunung Merapi, dan manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga alam. Lalu kemudian menurut Ansel tadi pada gambar planet yang tersedia itu menunjukkan planet atau tata surya ya. Itu menunjukkan betapa alam maha besar telah menciptakan semuanya. Dia tidak hanya mencipta, tetapi dia juga atau Allah juga memelihara. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada teman kita yang sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Ya. Yang berikut Ibu minta kita duduk dalam bentuk kelompok. Ibu minta yang bagian sini membentuk diri dalam kelompok menjadi kelompok 1. Di sini kelompok 2 dan yang berikut kelompok 3 kita bagi dalam 3 kelompok. Silakan. Ya. Kelompok yang pertama, bagaimana proses penciptaan Allah? Yang kedua, aspek-aspek pemeliharaan Allah. Aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam pemeliharaan Allah. Dan untuk kelompok 3, bukti-bukti pemeliharaan Allah. Jadi tuliskanlah atau carilah bukti-bukti pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Silakan berdiskusi. Sebentar Ibu akan memberikan kita masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan menunjuk salah seorang menjadi penanggung jawab kelompok. Demikian juga kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan, selamat berdiskusi dan kita akan mempresentasikannya.
Jika sudah ada kelompok yang selesai, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan kelompok 1. Kelompoknya Alda, Graselda Tamu Aku. Silakan. Iya. Iya. Ya. Jadi menurut kelompok 1, bagaimana proses penciptaan Allah? Menurut kelompok 1 bahwa Allah menciptakan ciptaan lainnya itu dengan berfirman. Tetapi Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ya, jadi menurut kelompok 1 bahwa Allah menciptakan ciptaan lainnya dengan berfirman, maka ciptaan lainnya itu jadi. Tetapi Allah membentuk dan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas baginya sehingga manusia hidup. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 bagi kelompok 1? Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1, bagaimana urutan penciptaan Allah? Silakan kelompok 1. Kalian tidak singgung tadi ya. Ya, urutan penciptaan Allah. Silakan. Ya. Ya, baik. Menurut kelompok 1, urutan penciptaan Allah itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 dengan urutan-urutannya sebagai berikut. Pertama, hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Bagaimana kelompok 2 yang bertanya? Dari jawaban kelompok 1 tadi? Ya, sudah. Masih ada pertanyaan dari kelompok 3? Tidak ada. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusimu. Ya. Baik. Ya. Ya, anak-anak, menurut kelompok 2, aspek-aspek dalam pemeliharaan Allah ada 3. Yang pertama adalah pelestarian, yang kedua adalah penyediaan, dan yang ketiga adalah pemeliharaan. Yang pertama, pelestarian. Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakan. Itu dapat dibaca dalam kitab mana kelompok 2? Mazmur 36 ya. Ya, Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Ya, kita semua membuka Alkitab dan kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Yang kedua terdapat dalam kitab Kolose pasal 1
menyelamatkan seluruh ciptaannya. Dan yang kedua menurut kelompok 2, penyediaan. Allah tidak hanya melestarikan, tetapi Allah juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Dan yang ketiga adalah pemerintahan. Ya, pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan, Allah juga memerintah dunia karena Allah berdaulat atas kehidupan ciptaannya. Ya, itu yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3 terkait aspek-aspek pemeliharaan Allah? Ya, tidak ada ya. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Ibu berikan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Baik. Ya. Jadi anak-anak, menurut kelompok 3, bukti-bukti pemeliharaan Allah dapat dilihat dari kisah hidup tokoh Alkitab dan juga kisah hidup ciptaan Tuhan sampai dengan masa kini. Contoh yang mereka angkat yang pertama adalah kisah tentang Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang ditempatkan Allah dalam Taman Eden. Nah, Allah tidak hanya menempatkan mereka, tetapi juga Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka demi keberlangsungan hidup mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 adalah mereka angkat dari kisahnya Nabi Nuh. Ya, Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tetapi Allah tidak hanya menyelamatkan mereka. Nah, Allah juga menyelamatkan binatang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ikut dibawa serta oleh Nuh dalam kapal atau bahtera. Ikut diselamatkan oleh Allah bersama dengan Nuh dan keluarganya. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga atau bukti pemeliharaan Allah yang ketiga yang mereka sampaikan kelompok 3 adalah Allah terus memelihara ciptaannya sampai dengan kehidupan ciptaannya masa kini. Ya, mereka mengangkat bahwa banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia dan ciptaan lainnya, yaitu di sana ada banjir, mereka katakan tadi ada banjir, ada gempa bumi, ada kebakaran, kekeringan, dan bencana alam lainnya, tanah longsor. Nah, menurut mereka bahwa walaupun kejadian alam atau bencana alam begitu banyak terjadi dalam kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya, tetapi pemeliharaan Allah tidak pernah berkesudahan. Pemeliharaan Allah terus berlangsung. Kehidupan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya terus bertumbuh. Ya, itu yang disampaikan oleh kelompok 3. Apakah ada pertanyaan bagi kelompok 3
Ya, kelompok 1 bertanya kepada kelompok 3, apa yang akan dilakukan oleh manusia jika alam sekitar telah rusak? Silakan kelompok 3. Ya, baik. Kelompok 3 menjawab, terima kasih ya, ini siapa, Alexi. Alexi tadi menjawab mewakili teman-teman kelompok 3 bahwa bagaimana dengan alam yang rusak. Ya, mereka menjawab bahwa manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Ya, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya untuk menjaga, mengolah, dan melestarikan alam sekitar. Ya, anak-anak, kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Masih ada kelompok 2 yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3 terkait dengan materi kita hari ini, atau apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ya, tidak ada. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, anak-anak, seperti pertanyaan awal tadi Ibu katakan, bagaimana kalau tumbuhan, tanaman atau hewan yang kita pelihara, mereka tidak dikasih makan, mereka tidak dikasih air, tidak dikasih pupuk, apa jadinya tanaman itu atau hewan? Tanaman atau hewan itu akan mati dan punah, akan mengalami kematian. Nah, tugas kita sebagai anak-anak remaja Kristen, kita punya tugas untuk menjaga, melestarikan, kita mengolah alam sekitar kita. Bagaimana cara kita menjaga? Kita tidak perlu membuang sampah sembarangan. Ya, kita tidak perlu memberikan pupuk kepada tanah yang berlebihan, karena tanah itu akan mengalami ketandusan dan seterusnya. Ya. Anak-anak, dari hasil presentasi kalian atau hasil diskusi kalian tadi, dapat kita mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pertama? Ya, yang pertama adalah apa? Kelompok 1 apa? Ya, proses penciptaan alam, bahwa Allah menciptakan ciptaan lain dengan berfirman, semuanya jadi. Dan Allah menciptakan manusia dari tanah, dari debu tanah, dan mengembuskan nafas bagi manusia dan manusia hidup. Ya. Yang berikut, aspek-aspek pemeliharaan Allah ada 3. Yang pertama apa? Pelestarian. Yang kedua apa? Penyediaan. Dan yang ketiga, pemerintahan. Lalu ada begitu banyak bukti-bukti pemeliharaan Allah, dan kelompok 3 tadi mengambil 3 contoh bukti pemeliharaan Allah. Dan Allah terus memelihara manusia, memelihara ciptaan lainnya, apapun keadaan yang dialami oleh ciptaan Tuhan di bumi ini. Jadi Allah terus memelihara. Pemeliharaan Allah terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Ya, di akhir pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan kuis bagi kita. Di situ ada kuis mencari kata yang
memelihara ciptaannya. Ya, bisa dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari sudut bawah ke atas dan sebaliknya. Ya, masing-masing kita mengerjakan dan ibu akan mengambil nilai dari hasil kerjamu hari ini. Ibu berharap kita bisa bekerja dengan baik, melihat kata demi kata dengan baik yang bermakna, yang berkaitan dengan Allah sebagai pemelihara ciptaannya, khususnya alam lingkungan hidup ya. Ibu kasih kita waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ya, jika sudah ibu minta kita kumpulkan hasil kerjamu, ketua kelas, ibu minta untuk mengumpulkan hasil kerja dari teman-teman. Ya, terima kasih Adrianus sudah membantu ibu. Tugas untuk kamu kerjakan di rumah yang akan dikumpulkan pada 2 minggu depan ya. Jadi tugas ini silakan dibuka pada halaman 40 di buku siswa, halaman 40. Di situ kalian diminta untuk membuat clipping dari atau berdasarkan bacaan Alkitab yang tersedia dalam buku siswa halaman 40 pada bagian tugas. Ya, jadi ketika kamu menulis atau menempel ayat-ayat firman Tuhan dalam kertasmu, dan berikanlah juga komentar pendek terhadap ayat yang kamu tempelkan ya. Ya, bisa paham tugas yang ibu kasih? Bisa. Terima kasih. Ya, baik anak-anak, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang menjaga dan melestarikan alam. Menjaga dan melestarikan alam. Kita akan kembali lagi belajar minggu depan. Kiranya semangat belajar kita tidak pudar dan kita terus berjuang untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita semua ambil sikap yang baik dan mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menyertai kami anak-anak-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Kami masih menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan, terutama di dalam kami belajar, terkhususnya mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bagaimana Allah terus memelihara kami, dan kami punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai ciptaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.